Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Standar adalah suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetisi pasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data dalam proses komunikasi. Kegunaan dari standarisasi. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Untuk sebuah media komunikasi jaringan harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat digunakan pada banyak orang dan juga harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sudah selayaknya sebuah standarisasi difungsikan bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Model Open System Interconnection atau OSI. OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Model layer OSI dibagi menjadi 2 grup, yaitu upper layer dan lower layer. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Fungsi 7 layer OSI. Yang pertama, application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Yang kedua, presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, session layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Selanjutnya ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Dan yang terakhir, physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. TCP/IP. TCP atau IP merupakan gabungan dari protokol TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan IP, Internet Protocol, sebagai kelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lainnya di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Awal mula
Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an sebagai sebuah protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan untuk membentuk sebuah jaringan yang luas atau WAN. Arsitektur TCP/IP. Arsitektur TCP/IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DARPA. TCP/IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. Protokol utama dalam protokol TCP/IP: protokol lapisan aplikasi, protokol lapisan antar host, protokol lapisan internet box, protokol lapisan antarmuka jaringan. Beberapa organisasi dalam hal standarisasi jaringan komputer di dunia. Yang pertama, organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. Contohnya ada ITU, yaitu International Telecommunication Union. Yang kedua, organisasi standarisasi internasional, yaitu ISO atau International Standard Organization. Yang ketiga, organisasi standarisasi untuk internet, yaitu IRTF dan IETF. IRTF adalah Internet Research Task Force dan IETF adalah Internet Engineer Task Force. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.